Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Jalan-jalan sama Willona sambil bawa burung kakak tua. Dewan juri yang arif nan bijaksana, saudara-saudaraku yang masih single era, calon-calon menantu idamannya mertua, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan instan, kirim uang instan, bahkan sedekah pun bisa menggunakan kris. Betul? Tapi sayangnya hadirin, dalam semangat berbagi ini masih belum ikut diinstankan. Terkadang kita lebih cepat check out keranjang kuning daripada check out zakat yang sering kepenting. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam ajaran agama Islam mempunyai sistem yang bukan hanya menyejahterakan satu individu saja, akan tetapi bisa menyelamatkan ekonomi umat. Sistem tersebut adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Ziswaf, senjata ekonomi umat untuk bangkit dan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqum karim. Shadaqallahul azim. Hadirin, mari kita tinjau ayat ini lebih dalam. Di dalam ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim juz 4 halaman 38 menjelaskan bagaimana Allah memuji kaum Ansor yang menolong kaum Muhajirin. Bukan sekedar kata-kata manis, akan tetapi dengan aksi nyatanya. Mereka memberikan hartanya, membagikan kebun-kebun mereka, membukakan pintu rumah mereka, bahkan mengangkat kaum Muhajirin sebagai saudara sendiri. Kalau di zaman Nabi, bentuk bantuannya diwujudkan dengan memberikan tempat tinggal maupun kebun kurma, maka di zaman sekarang bentuk bantuannya bisa diwujudkan dengan ziswaf. Dan disinilah salah satu senjata ekonomi umat yang sangat luar biasa besar potensinya. Hadirin rahimakumullah. Di tengah ketimpangan krisis ekonomi saat ini, banyak sekali peran ziswaf dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat. Di antaranya meningkatkan taraf hidup kaum duafa, menyalurkan kekayaan secara adil, bahkan memperdayakan perekonomian umat secara berkelanjutan, dan masih banyak lagi. Manfaatnya bukan hanya sesaat, akan tetapi menciptakan perubahan jangka panjang. Hadirin, zaman sekarang ini kalau ingin mengamalkan ziswaf makin gampang. Kalau ingin zakat, bisa pergi ke amil zakat, pakai m-banking ataupun pakai kris. Kalau ingin wakaf, wakaf bukan cuma perihal tanah kuburan, akan tetapi wakaf bisa juga menggunakan uang, kendaraan, emas, ataupun tabungan bisa diwakafkan. Sedekah nggak perlu kita nunggu punya gajian miliaran rupiah, terus kita sedekah. Padahal cukup niat dan kepedulian kita yang kita titipkan di dalamnya. Adapun konsep kekayaan dalam agama Islam dianggap sebagai sarana, bukan tujuan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal malus sholihul lil mar'is sholih. Sebaik-baik harta berada di tangan orang-orang yang soleh. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberkahan harta tergantung pada cara memperolehnya dan mempergunakannya untuk kebaikan. Hadirin rahimakumullah.
Badan Amil Zakat Nasional mencatat pada tahun 2025 penyaluran zakat infak sedekah mencapai 87,5 miliar rupiah. Bukan untuk konsumsi semata, akan tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha, pemberdayaan, pelatihan, bahkan beasiswa. Alhasil, banyak mustahik tahun ini akan menjadi muzaki tahun depan. Bank Indonesia pun turut mendukung lewat inovasinya berupa cash wakaf link sukuk, yang dimana wakaf kita diputar untuk proyek sosial produktif. Artinya apa hadirin? Kita sudah mempunyai fasilitas yang tertata dengan sistem yang baik. Tapi tinggal satu nih masalahnya, terkadang kita kurang disiplin dalam berziswaf. Beli kopi kekinian langsung gas, check out keranjang kuning langsung kilat, tapi giliran berziswaf, nanti aja lah, nunggu THR cair. Itu mah kalau ingat, na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu mengoptimalkan dan ingat terus untuk berziswaf? Ada tipsnya. Tipsnya lancarin. Langsung sisihkan, jangan nunggu sisa. Cari yang amanah, salurkan lewat lembaga resmi yang aman dan terpercaya. Ingat, niatkan karena hanya Allah semata. Hadirin, kalau ziswaf kita lancarin, insya Allah rezeki kita lancar. Kesejahteraan pun meningkat dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi generasi yang kuat, hebat, dan berdaulat. Oleh karena itu hadirin, mari kita berziswaf untuk menuju jalan kelancaran dunia akhirat yang lebih berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.